Hai semua, perkenalkan nama saya Agustina Putri Cahyaning Tias dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah filsafat. Nah, sejarah filsafat dimulai dari masa Yunani. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil yang ada di Mesir dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, dan juga tabel perkalian menggunakan 10 jari. Nah, pada masa ini terjadi perubahan pola pikir dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Contohnya, gempa bumi dan pelangi. Sedangkan pola pikir logosentris adalah pola pikir yang lebih mengedepankan kelogisan atau memiliki alasan yang masuk akal sehingga dapat disebut sebagai metode ilmiah. Pada masa ini, kebiasaan masyarakat yang hidup di alam bebas tentunya mempengaruhi kepercayaan yang dianutnya, yaitu berdasarkan kekuatan alam, sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta bersifat formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Akibatnya, masyarakat lebih kritis dan rasional. Lalu pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional atau cultural religion, menimbulkan pergeseran. Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religious berubah menjadi sistem cultural religious. Lalu yang selanjutnya ada di masa abad pertengahan. Nah, masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan juga musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya universitas-universitas dan urdu-urdu. Dalam urdu inilah, mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Lalu yang selanjutnya kita memasuki masa abad modern. Nah, pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Pemikiran filsafat masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Lalu pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia. Bagaimana atau cara apa saja yang dipakai untuk mencari kebenaran sejarah filsafat. Nah, pada abad ini terdapat beberapa tokoh yang mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti kuat. Lalu pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan juga filsafat Jerman. Akhirnya, dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini, berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Lalu yang terakhir ada di masa abad dewasa ini. Nah, filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20
juga disebut dengan filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Kemudian, pada abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neo-hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan juga neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, dan juga strukturalisme dan kritikan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari filsafat. Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Lebih kritis dalam berpikir dan juga dapat mengetahui sudut pandang orang lain. Demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut, dimaksudkan akan menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, salam hangat, terima kasih, stay safe and stay healthy.